Bara revolusi terjadi pada 10 Oktober 1911 ketika meletus pemberontakan Wuchang, sebuah pemberontakan bersenjata di antara sesama anggota tentara baru. Pemberontakan serupa terjadi juga secara spontan di seluruh negeri. Pengunduran diri Puyi sebagai Kaisar Tiongkok terakhir yang saat itu baru berusia 6 tahun diumumkan pada 12 Februari 1912. Sejak penaklukan Tiongkok pada abad ke-17, sebagian besar bangsa Manchu hidup dalam kemalasan yang relatif. Konon merupakan pasukan pendudukan tetap, tetapi kenyataannya adalah pensiunan yang tidak efisien. Sepanjang abad ke-19, dinasti ini mengalami kemunduran, dan setelah kematian janda permaisuri Cixi 1908, ia kehilangan pemimpin terakhirnya yang cakap. Pada tahun 1911, Kaisar Puyi masih kanak-kanak dan pemerintahannya tidak kompeten untuk memimpin bangsa. Kontes yang gagal dengan kekuatan asing tidak hanya mengguncang dinasti, tetapi juga seluruh sistem pemerintahan. Rangkaian peristiwa yang langsung mengarah pada revolusi dimulai ketika sebuah perjanjian ditandatangani 5 April 1911 dengan kelompok 4 bankir asing untuk pembangunan jalur kereta api di Hukuang di Tiongkok Tengah. Pemerintah Beijing memutuskan untuk mengambil alih jalur di Sichuan dari sebuah perusahaan lokal yang konstruksinya baru saja dimulai dan menggunakan sebagian pinjaman tersebut untuk menyelesaikannya. Jumlah yang ditawarkan tidak memenuhi tuntunan para pemegang saham, dan pada bulan September 1911, ketidakpuasan tersebut meluap menjadi pemberontakan terbuka. Pada tanggal 10 Oktober, sebagai akibat dari terungkapnya sebuah plot di Hankou yang memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan episode Sichuan, sebuah pemberontakan pecah di antara pasukan di Wuchang, dan ini dianggap sebagai awal resmi revolusi. Para pemberontak segera merebut percetakan uang dan gudang senjata di Wuchang, dan kota demi kota mendeklarasikan perlawanan terhadap pemerintahan Qing. Bupati yang dilanda kepanikan mengabulkan tuntunan majelis untuk segera mengadopsi konstitusi yang mendesak seorang mantan raja muda, Yuan Shikai, untuk keluar dari masa pensiun dan menyelamatkan dinasti. Pada bulan November, ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Sun Yat-sen lahir 12 November 1866, Xiangshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok, meninggal 12 Maret 1925, Beijing, adalah pemimpin Partai Nasionalis Tiongkok yang dikenal sebagai Bapak Tiongkok Modern, berpengaruh dalam menggulingkan dinasti Qing Manchu 1911. Ia menjabat sebagai presiden sementara pertama Republik Tiongkok 1911 sampai 1912 dan kemudian sebagai penguasa de facto 1923 sampai 1925. Dinasti Qing yang lemah. Dinasti Qing menghadapi masalah akibat meningkatnya tekanan penduduk dan konsentrasi pemilikan tanah. Kekuatan militer Manchu melemah dan terjadi kerusuhan rakyat, diperparah oleh banjir besar dan kelaparan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pemberontakan. Upaya modernisasi dan westernisasi mendapat tantangan dari para pejabat konservatif. Inefisiensi, birokrasi, dan korupsi merajalela. Kekalahan yang memalukan. Tiongkok menderita kekalahan dalam Perang Candu Pertama 1839 sampai 1842, Perang Tiongkok-Jepang 1894 sampai 1895, dan pemberontakan Boxer terjadi pada 1900 yang mengakibatkan konsesi besar kepada kekuatan asing. Kebangkitan kelompok-kelompok revolusioner pada tahun 1900, kelompok-kelompok revolusioner mulai terbentuk di seluruh negeri. Revolusi Tiongkok berdampak pada menyebarnya semangat menentukan nasib sendiri. Revolusi Tiongkok secara tidak langsung memperlihatkan people power atau kekuatan rakyat dalam menggulingkan dinasti Qing. Hal ini sejalan juga dengan revolusi Prancis yang menegaskan bahwa kekuasaan raja atau kaisar tidak bersifat mutlak.
Tidak hanya berhenti di situ saja, revolusi ini juga menginspirasi negara-negara lain untuk merdeka dan berdaulat. Hal ini terlihat dari diadopsinya ajaran San Minchu I dari Sun Yat-sen oleh negara-negara lain, terutama yang masih berstatus dijajah. Ajaran tentang nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme ini memberikan semangat kemerdekaan